Selamat bertemu, salam sehat, salam sukses buat kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat video untuk kita belajar bersama bagaimana menerapkan rangkaian seri. Ya, rangkaian seri dari tahanan atau nanti rangkaian paralel, kemudian rangkaian seri paralel khusus untuk tahanan pada tegangan DC atau arus DC. Kita lihat pada rangkaian ini sebuah rangkaian, ya, 3 buah tahanan dihubungkan seri, ya, dihubungkan seri dengan sumber tegangan, ya, di mana sumber tegangan yang kita gunakan kali ini adalah 25 volt. Kemudian R1-nya 4,7 kilo, R2-nya 2,5 kilo, kemudian R3-nya 100 ohm. Sebagai dasar dulu kita lihat perdalam di sini. Untuk satu tegangan dihubungkan dengan beberapa tahanan seri, dalam hal ini 3 tahanan seri. Ketika tahanan R1, R2, R3 ini berbeda, maka tegangan drop pada R1, tegangan drop pada R2, dan tegangan drop pada R3 ini juga berbeda. Ya, ini teori dasar dulu. Kemudian arus yang mengalir, ya, arus yang mengalir pada ketiga buah tahanan ini, karena dihubungkan seri, sama besarnya. Arus yang mengalir pada R1 sama dengan arus yang mengalir pada R2 sama dengan arus yang mengalir pada R3. Walaupun tegangannya berbeda-beda sesuai dengan besaran tahanan yang berbeda-beda tadi. Jadi R1 berbeda dengan R2, berbeda dengan R3, maka tegangan pada R1 juga berbeda dengan tegangan pada R2 dan seterusnya. Nah, untuk menghitung tahanan total pada sebuah rangkaian 3 buah tahanan seperti ini yang dihubungkan seri, kita hanya menggunakan rumus yang sangat sederhana, yaitu R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah dengan R3, karena hanya 3. Kalau ada beberapa tinggal ditambah terus, misalkan R4 tambah R5 tambah R6 dan seterusnya, maka di sini diakhiri dengan Rn. Rn artinya R berapa saja. Ya, itu untuk menghitung tahanan total seri. Jadi hanya R1 tambah R2, R3, dan seterusnya. Nah, pada kesempatan yang lalu juga saya sudah singgung bahwa perbandingan antara arus dan tahanan, arus yang melewati tahanan itu adalah berbanding terbalik. Jadi kalau tahanannya makin besar, arusnya makin kecil. Ya, tahanannya makin besar, arusnya makin kecil. Kalau pada rangkaian yang lalu pada hukum Ohm, ini gambar grafiknya. Jadi arus berbanding terbalik dengan tahanan. Ya, tapi tegangan itu berbanding lurus dengan tahanan. Jadi kalau arusnya makin tinggi, ya, arusnya makin tinggi, ya bagaimana dengan tahanannya? Sudah barang tentu tahanannya makin rendah. Dan seterusnya seperti itu. Sehingga kalau misalkan, ya, kita kembali ke rangkaian kita, kalau misalkan, ya, seperti ini tadi. Jadi kalau tahanannya makin tinggi, jadi R1, R2, R3 ini R1 yang paling tinggi, maka sudah pasti V1-nya paling tinggi. Itu logika berpikirnya seperti itu. Jadi tanpa kita lihat, kalau seandainya ditanya perbandingan tegangan pada masing-masing R, ini kita sudah lihat dari perbandingan besaran R saja. Jadi yang tegangan paling tinggi dari 3 tahanan ini adalah
V pada R3 atau V3 karena R-nya paling kecil. Ini hanya 100, sedangkan ini 2500 2000 kilo misalnya, atau 2 kilo atau 2500 ohm. Kemudian 4700 ohm dan seterusnya seperti itu. Nah, ini dasar-dasar teori yang harus kita ketahui. Jadi sekali lagi, untuk tahanan totalnya adalah R1 tambah R2 tambah R3, maka R totalnya itu sama dengan ini 7,3 kilo atau 7,3 kilo atau 7,30 kilo. Dari mana? Yaitu 4,7 tambah 2,7 yaitu sama dengan 6 atau 7,2 ditambah dengan 7 kilo 200 ditambah dengan 100 berarti 7 kilo 300. Ya, itu R totalnya, ya. Jadi hanya ditambahkan saja dengan rumus ini tadi. Lalu I-nya bagaimana? Yaitu I arus yang melewati ini, ya. Yaitu V dibagi dengan R total. V dibagi dengan R total. Ya. V dibagi dengan R total. Atau bisa juga tadi untuk I-nya, ya, I-nya itu sama dengan V bagi R total. V-nya sama dengan I kali R total. Jadi R total kita sudah hitung, maka V itu sama dengan I kali R total. V ini. Ya. Kemudian V masing-masing, ya. V1 adalah R1 kali I, karena I-nya sama, seperti yang tadi saya bilang. I yang lewat pada masing-masing R ini sama besarnya, tegangannya yang berbeda. Maka V pada R1, ya, yaitu R1 kali I, V pada R2, R2 kali I, V pada R3, R3 kali I. Itu dasarnya. Jadi sebenarnya sama dengan hukum Ohm lagi. Jadi penerapan hukum Ohm yang lebih mendetail di sini. Jadi hukum Ohm bisa kita gunakan di sini, ya. Untuk mendapatkan V atau mendapatkan V masing-masing atau mendapatkan arus. Ya. Kemudian bisa saja kita ganti, misalnya R1-nya kita ganti, R2-nya kita ganti, maka kita akan peroleh hasil sesuai dengan jumlah R yang kita gunakan di sini. Ya, saya ambil contoh, saya kasih perbesar yang R3-nya misalnya. Jadi ini 100 kilo, ya, saya perbesar. Maka tegangan pada R3 ini pasti lebih besar. Saya ganti 100 kilo. 100 kilo misalnya, oke. Maka tegangan pada R3-nya pasti lebih besar, yaitu VR3. Coba kita lihat ini. Ya. VR3-nya 23,32 volt. Sedangkan VR1-nya, ya, VR2-nya paling kecil, yaitu hanya 0,5 volt, 0,6 atau 0,58. Kemudian V1-nya 1,1 volt. Kenapa? Karena R3-nya lebih besar, kemudian R1-nya nomor 2 dan R3-nya yang paling kecil. Sehingga V2-nya yang paling kecil. Seandainya misalkan kita ganti antara V1 dan V2, kita perbesar yang R2 misalnya. Kita perbesar yang R2 jadi 5 kilo saja misalnya. Sudah pasti dia akan lebih besar tegangannya dibandingkan dengan R1. Ya, dengan V1. Jadi V1-nya hanya 1,07 sedangkan V2-nya 1,14. Kenapa? Karena R2-nya lebih besar dibandingkan dengan R1. Jadi R3 paling besar, R2 agak besar, R1-nya lebih kecil. Maka V-nya juga seperti itu. Kita lihat, ini untuk rangkaian serinya. Bagaimana kalau untuk rangkaian paralel? Kita lihat. Untuk rangkaian paralel seperti ini, ada R1 dan R2 dengan besaran ohm 4,7 kilo, kemudian 2,5 kilo seperti yang tadi. Lalu dihubungkan secara paralel, ya.
Maka R ekuivalennya adalah rumusnya menggunakan rumus ini. Ya, menggunakan rumus ini. R totalnya atau R ekuivalennya sama dengan R1 kali R2 dibagi dengan R1 ditambah R2. Ini rumus untuk dua saja, untuk dua tahanan yang dihubungkan paralel. Ya, sekali lagi, kalau dua tahanan dihubungkan paralel, R1 dan R2 dihubungkan paralel, maka rumusnya untuk tahanan totalnya atau tahanan ekuivalennya adalah R1 kali R2 dibagi dengan R1 ditambah R2. Ingat rumus ini, tolong diingat-ingat untuk rangkaian dua tahanan paralel. Nah, nilainya bagaimana? Nilainya adalah mendekati yang terkecil. Jadi kira-kira mendekati ini. Mendekati ini, tapi tidak bisa misalkan di atas ini, atau dia pasti di bawah R yang paling rendah. Itu logika, ya. Jadi R ekuivalen dari dua tahanan paralel, maka R yang totalnya adalah di bawah R yang terendah atau mendekati R yang terendah. Ya. Nah, untuk arusnya sudah pasti arus yang melewati. Ya, nanti kalau misalkan ini tegangannya diukur, tegangan pada R1 dengan tegangan pada R2 itu sama, tapi arus yang lewat R1 berbeda dengan arus yang lewat R2. Ya. Di mana arus yang terbesar ada pada tahanan yang terkecil. Karena berbanding terbalik antara arus dengan tahanan. Sedangkan arus yang terbesar ada pada arus yang terbesar ada pada tahanan yang terkecil, sedangkan arus yang terkecil ada pada tahanan yang lebih besar. Ya, itu rumusnya. Tegangannya sama. Karena dihubungkan paralel, tegangan pada R1 ya dengan tegangan pada R2-nya sama karena dihubungkan paralel. Jadi ingat, untuk paralel arusnya berbeda tapi tegangannya sama. Kalau untuk seri arusnya sama, tegangannya berbeda. Coba kita lihat lagi rangkaian yang lain. 3 buah tahanan dihubungkan paralel. Sudah pasti tegangan pada ujung tiga tahanan ini sama. Ya, karena dihubungkan paralel. Tapi arus pada R1 berbeda dengan arus pada R2 berbeda dengan arus pada R3. Arus tertingginya ada pada tahanan yang terendah. Kalau tahanan terendahnya R3, berarti arus yang lewat sini pasti lebih besar dibandingkan arus yang lewat R2 atau arus yang lewat R1. Ya. Nah, rumus totalnya kita menggunakan rumus ini. Ya, rumus ekuivalennya kita menggunakan rumus 1 per atau 1 dibagi dengan R1 per R2 ditambah dengan R1 per R2 ditambah dengan 1 dibagi dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Atau kita hitung dulu ini 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3, namanya setengah dari R ekuivalen atau 1 per R ekuivalen, bisa juga seperti itu. Lalu tinggal kita balik karena rumus aslinya seperti ini. Jadi ingat rumus aslinya ini. Ya. Tapi bisa juga kita cari ini dulu baru tinggal kita balik saja ekuivalennya. Nah, untuk arus seperti ini ya. Untuk tahanan seperti ini, tahanan ekuivalennya itu ada pada mendekati juga. Jadi mendekati yang terendah. Jadi di bawah terendah. Jadi tidak mungkin arus tahanan totalnya misalkan 1000 misalnya atau 1 kilo. Tidak mungkin. Karena tahanan terendahnya adalah 100 ohm. Maka tahanan ekuivalennya di bawah ini. Ya, di bawah 100 ohm. Sehingga ini 94,23 ohm saja. Itu logika. Jadi sekali lagi tahanan paralel, tahanan ekuivalennya mendekati tahanan yang terendah atau di bawah tahanan yang terendah. Kita coba lihat untuk rangkaian seri paralel.
Ya, untuk rangkaian seri paralel. Jadi ini ada satu tahanan dihubungkan seri R1-nya, lalu R2 dan R3-nya dihubungkan paralel. Sudah pasti tahanan total dari ini di bawah 100. Tahanan total dari R2 dan R3 pasti di bawah 100. Ya. Ya. Sorry, ini di bawah. Ya. Ini dua diparalelkan. Ya. Jadi kalau kita cari ini, ya dengan rumus ini. Jadi R2 kali R3 dibagi dengan, rumusnya adalah, rumus secara keseluruhan ini, yaitu R ekivalennya sama dengan R1 ditambah dengan R2 kali R3 dibagi dengan R2 tambah R3. Ya, seperti itu. Sehingga R totalnya adalah, kalau ini di bawah 100 ohm ditambah dengan 4.700, maka R ekivalennya menjadi 4.800, berarti hanya 100, ya. Kira-kira di 100 ohm. Jadi R pengganti dua tahanan ini mendekati R yang terendah, jadi mendekati ini. Ternyata kalau ini 4.700 dengan semuanya 4.800, berarti hanya 100 ohm. Jadi R ekivalennya ya mendekati 100 ohm atau 100 ohm untuk dua tahanan ini. Ya, jadi untuk dua tahanan ini diparalelkan, R ekivalennya sama dengan ini. Lalu R ekivalen untuk seluruhnya yaitu R1 ditambah dengan sejajar R2 dan R3. Atau rumusnya R ekivalen sama dengan R1 ditambah dengan R2 kali R3 diper atau bagi R2 tambah R3. Yaitu ini paralel, ini serinya. Kemudian I-nya, ya seperti hukum Ohm biasa, I sama dengan V per R ekivalen. I yang lewat sini, ya, I yang lewat sini adalah tegangan seluruhnya dibagi dengan R ekivalen. Yaitu I yang lewat R1 ini setelah sampai di sini dibagi dua. Yaitu yang lewat R2 dan lewat R3. Sudah barang pasti I yang lewat R3 ini lebih besar dibandingkan dengan I yang lewat R2. Ya. Kita lihat I R3 ya pasti lebih besar dibandingkan dengan I R2. Ya. Jadi I R3 ini karena R-nya lebih kecil. Ya, saya kira demikian untuk yang rangkaian seri paralel. Kemudian kita lihat lagi rangkaian yang lain. Rangkaian paralel, seri paralel. Ini. Seperti ini. Jadi kita cari dulu paralel ini sama dengan berapa. Kemudian paralel ini sama dengan berapa. Lalu totalnya yaitu hasil paralel 2 ini ditambah dengan R3 ditambah dengan hasil paralel R4 dan R5. Nah, rumus secara panjangnya seperti ini. R ekivalennya yaitu R1 kali R2 dibagi R1 tambah R2, yaitu ini. Kita cari dulu nilai penggantinya ini. Lalu ditambah dengan R3, ditambah lagi dengan pengganti dari R4 dan R5, yaitu R4 kali R5 dibagi dengan R4 tambah R5. Sekali lagi, rumus-rumus seperti ini perlu kita lihat atau perlu kita latihkan atau kita praktisi atau kita praktikan, kita punya perhitungan-perhitungan sehingga dapat kita pahami dengan baik. Ya. Jadi R4-nya, R3-nya seperti ini, R2-nya, R1-nya ini, R2-nya ini, R3-nya ini dan seterusnya, maka R ekivalennya dapat kita hitung dengan menggunakan rumus ini. Ya, jadi ini paralel ditambah dengan seri ditambah dengan paralel, paralel, seri, paralel. Bisa juga kita bandingkan lagi arus yang lewat R1 dengan arus yang lewat
R2 ini pasti besar arus yang lewat R2. Kenapa? Karena R2 ini lebih kecil dibandingkan dengan R1. Lalu arus yang lewat dua tahanan ini digabungkan sama dengan arus yang lewat R3. Arus yang lewat R3 ini dibagi dua lagi. Dia lewat R4 dan lewat R5. Mana yang lebih besar? Yang lebih besar arusnya adalah yang melewati R yang terkecil. R yang lebih kecil R4 karena hanya 33. Sedangkan R5 itu 66. Ya. Berarti 1/2. Jadi R6-nya misalkan 1 ampere, yang lewat di sini 2 ampere. Ya, misalnya seperti itu, contoh saja. Jadi kita bisa bandingkan antara tahanan-tahanan itu arusnya bagaimana, lalu tegangannya bagaimana. Tegangan yang lewat atau tegangan drop pada R2 dan R1 itu pasti sama. Ya, tegangan drop di R1 sama dengan tegangan drop pada R2, tapi berbeda dengan tegangan drop pada R3. Lalu tegangan drop pada R4 dengan R5 itu sama, namun berbeda dengan tegangan drop pada R3. Itu logika berpikir. Seperti itu. Kemudian kita coba saja manipulasi misalnya. Ya, kita coba manipulasi tegangan R-nya ini. R-nya ini bagaimana, nilainya seperti apa, dengan tetap menggunakan rumus ini untuk rangkaian yang seperti ini. Jadi sekali lagi, rangkaian seperti ini untuk mencari tahanan totalnya atau tahanan ekivalennya dari rangkaian ini, rumus yang kita gunakan adalah ini. Ya, rumus yang kita gunakan ini. Kita lihat misalnya untuk kita lihat kembali untuk rangkaian yang ini. Ya, jadi untuk rangkaian yang ini R ekivalennya yaitu R1 ditambah dengan sejajar R2 dan R3. Ya, hasil dari R2 dan R3 itu dihubungkan secara sejajar. Tinggal ditambahkan saja ke R1-nya. Dapatlah R ekivalennya atau R totalnya. Lalu arusnya yaitu tegangan dibagi dengan R total. Ya, kemudian I yang lewat. Ya, yang lewat R1, ya, I1 itu sama dengan V, ya, dikurangi dengan R1 kali I dibagi dengan R. Itu hanya rumus pengembangan saja. Ya, rumus-rumus pengembangan. Kita lihat lagi yang pertama tadi ini. Ya. Jadi rumusnya seperti ini. Saya kira untuk rangkaian seri paralel tahanan adalah seperti ini. Ya, untuk seri paralel tahanan sudah barang tentu kalau kita menggunakan kondensator atau kapasitor, rumusnya berbeda. Jadi rumus untuk kondensator nanti walaupun nanti kita akan bahas pada kesempatan lain, untuk seri, ya, untuk seri tahanan berlaku untuk paralel, rumus paralel untuk kondensator. Seri tahanan, rumus paralel untuk kondensator. Jadi ini dipakai kalau kondensator R1, R2, C1, C2, C3 paralel, maka rumusnya seperti ini. Jadi rumus seri untuk tahanan, maka menjadi rumus paralel untuk kondensator. Kalau kita sampai pada pembahasan kondensator. Demikian juga untuk paralelnya. Rumus paralel ini berlaku untuk kalau kondensator itu dihubungkan secara seri. Ya, secara ini paralel. Kalau secara seri itu berlaku untuk kondensator rumusnya. Saya kira demikian untuk seri paralel. Nanti pada kesempatan lain kita akan bahas untuk kondensator dan sekaligus nanti kita bahas untuk komponen AC. Ya, jadi pada kesempatan lain kita akan bahas komponen AC. Saya kira kali ini yang dapat saya berikan seperti itu. Kalau nanti ada pertanyaan, silakan bertanya.
Tapi saya kira ini hal yang paling mudah sehingga tidak terlalu, mungkin hanya pada konversi-konversi arus atau tahanan dengan mengganti tahanan nilainya seperti apa. Saya kira itu saja. Jadi mudah-mudahan berguna, selamat belajar, sukses buat kita semua.